Ada terjadwal, ada jadwal yang telah ditentukan. Kan ada ujian sumatif, ya kan? Ada ya? Ada ujian apa lagi? Berkala maksudnya waktu yang telah ditentukan. Kalau berkesinambungan secara terus menerus. Yang kita sebut dengan penilaian prosesnya. Jadi prosesnya sudah ada tadi di awal, ya kan? Di kegiatan ini sampai dengan penutup. Coba dilihat, toh itu penilaian prosesnya tadi. Mana? Ayo, naikkan. Ada. Nah, coba sebentar, toh, bentar. Pada awalnya, kenapa? Coba baca Bu. Penilaian dalam pembelajaran tematik, baca Bu. Penilaian dalam pembelajaran tematik adalah suatu usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala. Berkala, artinya jadwal yang telah ditentukan. Lanjut. Berkesinambungan, artinya secara terus menerus dan menyeluruh tentang proses dan hasil dari pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh peserta didik melalui pembelajaran. Apa yang disebut dengan menyeluruh? Secara sekali yang dinilai pertama adalah kognitif, yang disebut dengan pengetahuan tulisku. Ini hanya itu guys, kognitif. Yang pertama nilai kognitif. Yang kedua adalah afektif, sikap. Kemudian yang ketiga adalah psikomotorik. Itu disebut dengan perkembangan yang telah dicapai peserta ini melalui pembelajaran. Bagaimana perkembangan dalam bentuk kognitifnya? Bagaimana perkembangan dalam bentuk afektifnya? Bagaimana perkembangan dalam bentuk psikomotorik? Nah, kalau dalam bentuk yang barangkali kognitif bisa menggunakan angka, dalam bentuk yang afektif bisa menggunakan penilaian skala Likert namanya. Pernah paham skala Likert? Baik, sedang, atau ada baik, kemudian baik sekali, baik, sedang, rendah, kan ada itu namanya penilaian skala Likert namanya. Oke, diulang. Bisa diulang? Ya. Penilaian pembelajaran tematik adalah suatu usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil dari pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh peserta didik melalui pembelajaran. Perkembangan yang dimaksud di sini adalah perkembangan skemata. Pertama adalah kognitif. Yang kita maksud adalah pengetahuan. Yang kedua adalah afektif, yang kita sebut dengan sikap, etika dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga adalah psikomotorik, keterampilan. Dia sering tampil, aktif, itu disebut dinilai. Inilah disebut dengan secara menyeluruh ketiga aspek itu. Jelas? Untuk kali ini jelas. Itu jelas, Bu? Oke, terima kasih. Ayo, tepuk tangan dulu. Baik, ya. Sudah, Bu? Sudah. Dana mencukupi dan lain-lain. Ini berkaitan dengan sarana dan sebagai media pendukung. Kemudian di sini kita tulis 2. Kenapa impact-nya? Karena kemampuan rata-rata siswa sedang. Iya kan? Kita beri angka 2. Ini ditambah ini dikali 100 dibagi 9 dapat nanti 1 KKN ini indikator. Dapat 1 KKN ini indikator. Begitu hal yang sama dengan indikator yang lain. Oleh karenanya setelah indikator pertama didapat,
ditambah dengan indikator kedua, ditambah dengan indikator ketiga, lalu dibagi 3, dapatlah KKN KD. Dapatlah KKN KD. Mari kita lihat angka. Nih. Cina Pak Ketaron. Ada kan? Tuh. Dengan memberikan poin pada setiap kriteria yang ditetapkan, kompleksitas misalnya tinggi, itu sama dengan 1. Mengapa 1? Mengapa 1? Karena indikatornya sulit. Tuh. Kemudian daya dukung 3. Berarti sarana dan prasarana memadai. Kemudian inteks, kecerdasan rata-rata siswa ini tinggi, bagus, ya kan? Dapat dicapai angka 3. Maka jika indikator memiliki kriteria kompleksitas rendah, daya dukung tinggi, dan inteks siswa sedang, ini ada yang tidak benar penilaian ini. Ini sebagai contoh saja. Kalau mungkin di sini tadi tinggi, dibuat di sini 3 misalnya,